Di sebuah gua tempat tinggal di dalam puncak yang saling berhubungan dari sekte awan melayang, Hanli duduk dengan mata tertutup rapat dan kakinya berlipat di dalam ruang rahasia. Ada formasi besar yang telah diukir di tanah. Di tengahnya sepasang sayap putih bersalju melayang di udara. Ada busur petir perak yang berkedip tanpa henti di atas permukaannya. Tetapi pada saat yang sama, itu telah diselimuti oleh bola api biru dan putih. Dengan setiap revolusi, lapisan rune yang tak terukur dan padat akan muncul di permukaan sayap. Hani membuat segel tangan untuk mengaktifkan mantra formasi, yang melepaskan pilar api biru dan putih yang terus-menerus menyempurnakan sayap. Setelah waktu yang tidak ditentukan, Hani menarik segel tangannya dan membuka matanya. Dia melihat sayap yang berputar perlahan di dalam api dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Sayap segera bergetar saat cahaya biru meletus dari dalam. Busur petir perak yang mengalir di sepanjang permukaannya juga bergemuruh dengan keras, menciptakan keributan yang mencengangkan. Namun, alis Hani sedikit berkerut karena ketidakpuasan. Setelah jeda singkat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan kuali biru kecil dari dalam. Kuali itu berputar di udara sebelum mendarat di tanah di hadapannya. Apa sekarang? Saya sudah menjelaskan metode perbaikan untuk Anda lebih dari satu kali. Sebuah suara samar terdengar dari dalam kuali. Suaranya jelas sangat lembut, namun nada yang digunakan sangat dewasa dan lesu, menciptakan kontras yang cukup lucu. Namun Hani tidak geli sama sekali saat dia berkata dengan suara dingin. Aku sudah memasukkan bulu kunpeng ke sayap badai sesuai dengan metode pemurnianmu. Itu bisa menggunakan kekuatan spiritual atribut angin sekarang. Tapi itu hanya sekuat replika harta roh seperti kipas triplem. Itu sama sekali tidak sekuat yang Anda nyatakan. Apakah Anda sengaja berbohong kepada saya? Ekspresi Hani sangat gelap. Itu tidak mungkin. Bulu kunpeng adalah harta yang luar biasa. Bagaimana mungkin itu hanya menghasilkan efek peningkatan yang minimal? Biarkan aku melihat sayap badai petir yang kau perbaiki terlebih dahulu. Cahaya spiritual berkilauan ditutup kuali dan sosok manusia samar muncul. Itu tidak lain adalah proyeksi yang diwujudkan oleh binatang langit tak berujung. Hani tidak mengatakan apa-apa saat dia melambaikan tangan ke arah sayap. Sayap badai petir melesat sebagai seberkas cahaya biru dan putih sebelum melayang di atas kepala anak kecil itu. Anak kecil itu melihat ke arah sayap dengan tatapan tajam yang tidak berkedip. Ekspresinya berubah dari waktu ke waktu saat dia melakukan pengamatan tertentu. Dan hanya setelah sekian lama, dia menutup matanya dengan pemikiran yang dalam. Anak kecil itu membuka matanya lagi dan berkata, Aku tahu apa yang terjadi. Bulu kunpeng ini jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada yang aku perkirakan. Kita telah memasukkannya ke dalam sayap, tetapi kekuatan yang berhubungan dengan angin hukum surgawi dunia di dalam belum sepenuhnya ditangkap. Karena itu, hanya memiliki kekuatan replika harta roh dan bahkan tidak dekat dengan harta karun roh surgawi. Lalu bagaimana cara menangkap kekuatan itu? Hani bertanya dengan suara dingin. Jika Anda ingin mengaktifkan kekuatannya, Anda harus beralih ke seni kultivasi atribut angin, yang seharusnya dapat Anda lakukan di basis kultivasi Anda saat ini, atau menemukan batu roh atribut angin kelas atas, jawab anak kecil itu. Beralih ke seni kultivasi atribut angin atau menemukan batu roh kelas atas dengan atribut angin, aku tidak bisa melakukan keduanya. Hani segera menjawab. Kalau begitu, tidak ada yang bisa aku lakukan. Mungkin ada cara lain, tapi tidak mungkin metode itu bisa bertahan di dunia manusia ini. Jadi hanya akan membuang-buang waktu bagiku untuk menguraikannya. Anak kecil itu berkata dengan sikap pasrah. Jadi maksudmu metode perbaikanku benar, tapi prediksi kamu salah. Tuduh Hanli. Tampaknya memang begitu. Ekspresi canggung akhirnya muncul di wajah anak kecil itu. Sebuah cahaya melintas di mata Hanli, dan ekspresinya tiba-tiba mereda saat dia berkata, Baiklah, aku sudah puas dengan kemampuan saya pada petir untuk mengaktifkan kekuatan angin dan kilat pada saat yang sama. Lagi pula, jika itu benar-benar bisa membuat sekuat yang kamu nyatakan, aku tidak akan bisa mengatasinya dengan tingkat kekuatanku saat ini. Anak kecil itu tersendat mendengar itu sebelum tatapan curiga muncul di matanya. Dalam hal basis kultivasi, kultivator manusia ini bukan apa-apa baginya. Namun dia tahu bahwa pria ini bukanlah tipe orang yang dengan anggun menerima janji yang kurang dari dia.
Anak kecil itu menatap Hani sebentar sebelum memutuskan untuk mengambil inisiatif. Jika Anda memiliki beberapa syarat, maka nyatakanlah. Saya dapat mempertimbangkan untuk membantu Anda untuk menebus kesalahan dalam penilaian ini. Mengingat kamu sudah membuat tawaran itu, aku tidak punya pilihan selain menerimanya, jawab Hani sambil tersenyum. Anak kecil itu memutar matanya saat mendengar itu. Hani menepuk kantong penyimpanannya dan semburan cahaya biru meletus dari dalam. Setelah cahaya surut, beberapa benda aneh muncul di hadapan Hani. Ada gumpalan syukuran kepalan tangan dari zat perekat transparan dan 3 kristal hitam mengkilap. Salah satunya besar, sementara 2 lainnya lebih kecil. Manik hitam dan putih, dan bola mata hitam pekat seukuran ibu jari. Hani menunjuk pada barang-barang itu dan berkata, "Bahan-bahan ini adalah semua barang yang saya dapatkan. Tapi saya tidak dapat mengidentifikasi bagaimana mereka dapat diterapkan dalam penggunaan praktis. Anda dari alam yang lebih tinggi. Jadi Anda harus lebih berpengetahuan dan berpengalaman daripada saya. Saya berharap Anda bisa memberi saya beberapa panduan." "Hah? Dari mana kamu mendapatkan bahan-bahan ini?" "Yang lainnya tidak begitu penting, tapi keduanya cukup langka bahkan di alam roh." Sedikit keterkejutan muncul di wajah anak kecil itu saat dia berpura-pura melakukan gerakan mencengkram, di mana 2 benda segera terbang ke arahnya. Hani berbalik untuk menemukan bahwa perhatian binatang langit tak berujung telah ditarik ke zat transparan dan bola mata hitam pekat itu. "Apakah Anda mengenali apa itu? Tolong beritahu saya bagaimana Anda mendapatkan 2 barang ini dulu, rekan Taoisan." Anak kecil itu menoleh ke Hani dengan sedikit kebingungan di matanya. "Aku menemukan salah satu dari mereka di dalam kuali api yang telah menyala selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sedangkan yang lainnya adalah mata ketiga dari binatang iblis," jawab Hani. "Itu masuk akal. Itu persis seperti yang kupikirkan." Anak kecil itu mengangguk, seolah dia mengharapkan jawaban itu. Dia mengambil bola dari substansi transparan terlebih dahulu dan memperkenalkan benda dari kuali api itu. "Ini dikenal sebagai benang roh api, dan ini adalah bahan yang luar biasa untuk menyempurnakan armor atribut api yang cukup langka, bahkan di alam roh. Bentuk aslinya adalah bentuk yang lebih langka dari biji tipe yin, dan jika terus-menerus dipanaskan dengan api yang menghanguskan dan meleleh sebagai akibatnya, itu akan membentuk jenis zat ini." Benang api roh. Hani melihat zat transparan di tangan anak kecil itu dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang zat ini. Tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, bentuknya sama sekali tidak tampak seperti benang. Pandangan ragu-ragu kemudian muncul di wajah anak kecil itu saat dia berkata, "Ini bukan bentuk akhir benang roh api. Ini akan membutuhkan seorang kultivator yang berspesialisasi dalam seni kultivasi atribut api untuk memperbaiki zat ini menjadi untayan sebelum mencapai itu. Hehe, itu adalah sesuatu yang akan berada di luar jangkauan Anda. Benang roh api adalah harta langka itu sendiri, dan itu bisa digunakan sebagai bahan atau disempurnakan langsung menjadi senjata. Jika Anda menyempurnakannya menjadi senjata, kekuatan mereka tidak akan kalah dengan pedang terbang rata-rata. Namun yang agak aneh adalah bahwa jenis benang roh api ini seharusnya berwarna biru samar. Namun yang ada di sini semi transparan. Tampaknya sedikit berbeda dari bagaimana saya ingat itu." Sebuah pikiran terlintas di benak Hanli dan ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya, "Oh begitu. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan zat semacam ini untuk terbentuk di atas api?" "Alasan mengapa bahan ini cukup langka justru karena butuh waktu lama untuk terbentuk. Minimal akan memakan waktu lebih dari 100 tahun, dan paling lama bahkan bisa memakan waktu hingga beberapa abad. Biasanya semakin lama prosesnya semakin kecil massa materialnya, tapi kemurniannya juga akan meningkat," jelas anak kecil itu. Saya melihat kilatan pencerahan muncul di mata Hanli. "Apa itu? Apa kamu sudah memikirkan sesuatu?" Anak kecil itu memandang Hani dengan ekspresi penasaran. "Tidak banyak. Ceritakan tentang hal lainnya." Hani tersenyum dan tidak mengungkapkan apapun saat dia mengalihkan perhatiannya ke bola mata itu. Ekspresi anak kecil itu sedikit menggelap.
Tapi dia memutuskan untuk tidak menyelidiki lebih jauh masalah ini pada akhirnya. Sebaliknya, dia mengarahkan pandangannya ke arah bola mata hitam itu dan berkata, "Bola mata ini adalah harta yang luar biasa, dan bahkan aku cukup tertarik padanya. Sayang sekali hanya avatarku yang turun ke dunia ini, dan atribut harta karun ini juga tidak cocok untukku. Jika aku mengolahnya, manfaat yang akan saya peroleh akan terbatas, namun dapat merusak indera spiritual saya. Apakah bola mata ini benar-benar luar biasa?" Hanli goyah saat mendengar kata-kata anak kecil itu, dan ekspresi skeptis muncul di wajahnya. Dulu ketika dia membunuh binatang iblis bermata 3 itu, dia merasa bahwa bola mata ini memang agak istimewa. Namun dia tidak berpikir bahwa itu sama pentingnya dengan harta karun yang diproklamasikan oleh binatang langit tanpa akhir. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu pernah mendengar tentang roh-roh sejati surgawi seperti naga dan kilin, kan? Tentu saja aku pernah mendengar tentang mereka. Binatang roh surgawi itu sudah lama tidak ada lagi di dunia manusia. Tapi ada banyak cerita yang diturunkan tentang mereka. Apakah bola mata ini ada hubungannya dengan mereka? Hani sangat terkejut mendengarnya. Bahkan teknik gerakan dan teleportasi tidak bisa lepas dari kemauan pelacakan mata ini. Itulah sebabnya mengapa beberapa kultivator yang berspesialisasi dalam teknik seperti teknik mata surga menganggap bola mata ini sebagai harta yang dihormati dan akan berusaha keras untuk mencoba mendapatkannya. Hanli menarik nafas tajam setelah mendengar itu. Dia menatap kosong pada bola mata di tangan anak kecil itu dan untuk sesaat kehilangan kata-kata. Jika ini adalah mata penghancur hukum yang sebenarnya dari binatang buas cili, maka nilainya tidak akan jauh dari buku giok emas. Namun mata penghancur hukum ini tampaknya tidak terlalu murni. Sepertinya monster iblis bermata 3 yang kamu bunuh bukanlah binatang buas cili yang sebenarnya, tetapi hanya monster roh yang mewarisi bagian dari garis keturunan binatang buas cili. Juga, tampaknya Anda mengekstraksi bola mata sebelum memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi dewasa sepenuhnya. Hehe. Saya tidak tahu apakah harus memberi selamat atas keberuntungan Anda atau meratapi kehilangan Anda. Anak kecil itu menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya. Bagaimana apanya? Hani bertanya. Ini sangat sederhana. Jika ini adalah bola mata dari binatang buas cili dewasa, maka secara alami tidak mungkin seseorang dari basis kultivasi Anda untuk menumbuhkan mata penghancur hukum. Namun mengingat itu bukan mata yang sepenuhnya dewasa, Anda dapat mencoba. Tapi mata penghancur hukum yang kamu dapatkan dari mengolah mata ini tidak akan sekuat mata itu. Juga, mata ini bukanlah mata dari binatang buas cili yang sebenarnya. Jadi, kemampuan yang akan kamu dapatkan dari mengolahnya juga akan sedikit berbeda dari mata penghancur hukum yang sebenarnya. Anak kecil itu menjelaskan dengan serius. Jadi, maksudmu kemampuan mata ini akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan mata penghancur hukum? Hani bertanya. Biasanya itu yang akan terjadi. Tapi ini bukan tanpa pengecualian. Saya ingat Raja Iblis Surga Terang dari Pegunungan 9 Roh Alam Roh tampaknya telah mewarisi bagian dari garis keturunan kilin api. Tetapi kemampuan api sejati yang dia peroleh cukup menakutkan, bahkan untuk kilin api yang sebenarnya. Namun, kasus ini sangat jarang. Tetapi jika saya mengingatnya dengan benar, Anda tampaknya berencana untuk menyelinap ke alam roh melalui simpul spasial. Dalam hal ini, Anda akan harus mengembangkan mata penghancur hukum ini. Sedikit senyum muncul di wajah anak kecil itu. Kenapa begitu? Hani mengangkat alisnya karena terkejut. Dia telah bertanya ke binatang langit tak berujung tentang simpul spasial sejak lama. Tapi sayangnya, dia juga pertama kalinya turun ke dunia manusia. Jadi dia hanya tahu sedikit tentang topik ini. Namun dia tiba-tiba mengangkat topik ini lagi. Dan Hani merasa itu agak membingungkan. Binatang buas cili tidak dapat secara paksa melakukan perjalanan melalui celah spasial ke alam lain seperti yang bisa dilakukan oleh kunpeng atau binatang buas lumomia. Tetapi dia memiliki kemampuan yang dapat melemahkan batas antar alam. Mengenai seberapa banyak batas akan dilemahkan, secara alami akan bergantung pada kekuatan mata ini, jawab anak kecil itu dengan tenang.
Apakah mata ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Hani benar-benar tergoda sekarang. Hehe, setelah kamu melatih mata ini, kamu secara alami akan tahu apakah itu bisa memberimu kemampuan itu atau tidak. Kenapa aku berbohong padamu? Anak kecil itu terkekeh. Hani berpikir keras setelah mendengar itu. Anak kecil itu hanya tersenyum dan terus memeriksa kedua benda di tangannya, sementara Hani merenungkan masalah tersebut. Ketika Hani mengangkat kepalanya lagi, dia sudah berhasil menenangkan diri dan dia bertanya, "Singkirkan kedua barang itu untuk saat ini. Apakah kamu mengenali dua bahan lainnya?" Tampaknya dia telah sepenuhnya membuang masalah tentang mata penghancur hukum ke belakang pikirannya. Atributnya tampaknya sangat istimewa. Apakah Anda dapat menggambarkan penampilan inti iblis yang dimilikinya? Penampilan binatang iblis itu sangat aneh. Alis Hani berkerut ketika dia mengingat binatang iblis itu, yang memiliki penampilan seperti tumpukan daging busuk yang telah dia bunuh di danau di dalam lembah Devil Fall. Setelah mendengar penjelasan Hanli, anak kecil itu berpikir sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar tentang binatang iblis seperti itu. Aku hanya bisa berasumsi bahwa itu adalah sejenis binatang iblis mutan. Namun dari uraianmu, tampaknya binatang iblis itu tidak terlalu kuat. Jadi inti iblisnya kemungkinan besar juga tidak akan berguna. Anak kecil itu menganalisis. Tapi kemampuan binatang iblis ini untuk menyembunyikan auranya sangat menarik. Mungkin inti iblis ini dapat digunakan untuk tujuan penyempurnaan alat. Hani merenung. Dia berpura-pura menyambar, dan inti iblis hitam dan putih segera terbang ke tangannya. Setelah berputar di atas telapak tangannya untuk beberapa saat, gumpalan ki hitam dan putih mulai memancar darinya. Tetapi ada pemisahan yang jelas antara kedua jenis ki tersebut, menciptakan kontras yang sangat mencolok. Anak kecil itu mengalihkan pandangannya ke Hanli dan ragu-ragu sejenak sebelum menawarkan, "Bagaimana dengan ini? Sebagai kompensasi atas kesalahan saya dalam penilaian sehubungan dengan sayap badai Anda, saya dapat memberi Anda metode untuk memperbaiki benang roh api dan mata penghancur hukum. Namun, apakah Anda ingin memperbaiki kedua benda itu dan apakah Anda berhasil melakukannya, sepenuhnya terserah Anda." "Baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan." Hani menerima tawaran itu tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia telah menunggu anak kecil itu membuat tawaran itu selama ini. Anak kecil itu tersendat sesaat setelah melihat itu, dan ekspresi yang sedikit suram muncul di wajahnya saat tubuhnya bergoyang dan menghilang. Kedua benda di tangannya secara alami jatuh ke tanah. Namun, Hani mengelurkan tangan dan meraih zat transparan dan bola mata hitam sebelum mereka bisa jatuh sangat jauh. Hampir pada saat yang sama, binatang langit tak berujung mulai mengirimkan suaranya kepadanya. Dan isi transmisi suara tidak lain adalah metode penyempurnaan untuk kedua benda itu. Mata Hani bergerak dan dia segera duduk dengan mata tertutup memperhatikan transmisi suara. Setengah hari kemudian, beberapa pengurus tahap pembangunan fondasi berkumpul di dalam pavilion di kaki gunung di dalam sekte awan melayang. Mereka sedang memilah-milah tumpukan bahan di kantong penyimpanan, ketika seberkas cahaya merah tiba-tiba terbang ke pavilion. Cahaya merah berputar di udara sebelum mendarat di tangan salah satu kultivator berjubah biru. Cahaya merah berubah menjadi bola api. Dari dalamnya giok tergelincir dan lencana jatuh. Kultivator berjubah biru menangkap kedua benda tersebut. Dan setelah memeriksa lebih dekat ke lencana, ekspresinya berubah secara drastis saat dia dengan tergesa-gesa meraih kedua tangannya ke dalam bola api. Beberapa saat kemudian, bola api menghilang di tengah ledakan keras. Namun ekspresi kultivator berjubah biru itu hanya menjadi lebih serius. Dia melihat ke lencana, lalu ke ekspresi bingung di wajah para kultivator lainnya. Dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia berkata, "Itu adalah jimat transmisi suara dari Penatua Agung, yang memerintahkan kita untuk mengumpulkan semua materi yang ditentukan di slip giok dalam waktu 3 hari. Dari bunyinya, tampak Penatua Agung akan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan penyempurnaan alat. Dan tampaknya agak jarang. Senior, sepertinya aku harus meninggalkan semua untuk saat ini, dan memenuhi perintah Penatua Agung terlebih dahulu." Semua kultivator lain terkejut mendengar itu.
Jika ini adalah perintah dari Penatua Agung, maka secara alami kita harus memprioritaskannya. Periksa daftar bahan di slip giok, dan jika kita memilikinya, segera keluarkan dari unit penyimpanan kita. Jika tidak, segera menuju ke Sekte Pedang Kuno dan Paviliun 100 kemungkinan untuk melihat apakah mereka memilikinya. Secara khusus, kultivator Paviliun 100 kemungkinan sangat mahir dalam penyempurnaan alat. Jadi, mereka harus memiliki bahan yang kita lewatkan. Ini pasti agak mendesak. Atau Penatua Agung tidak akan memberi kita waktu hanya 3 hari untuk mengumpulkan semuanya. Seorang pria tua berjubah abu-abu menginstruksikan dengan tegas. Para kultivator lainnya semua mengangguk dengan tegas sebagai tanggapan. Setelah membagikan beberapa tugas di antara mereka sendiri, semua pengurus pembangunan fondasi melompat ke harta mereka dan terbang keluar dari paviliun, bergegas pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dirinci dalam slip giok. 3 hari kemudian, kultivator berjubah biru tiba di puncak yang saling berhubungan dengan kantong penyimpanan yang menggembung berisi bahan-bahan yang dibutuhkan, tetapi secara alami dicegah oleh barisan di sekitar puncak. Murid pembangunan fondasi itu merilis jimat transmisi suara sebelum menunggu di tempat, memegang kantong penyimpanan di kedua tangan dengan hormat. Setelah kira-kira 10 menit berlalu, kabut yang telah diwujudkan dari pembatasan tiba-tiba mulai jatuh dan melonjak. Segera diikuti semburan cahaya biru yang keluar dari dalam. Cahaya spiritual menyala dan kantong penyimpanan di tangan kultivator berjubah biru tersapu. Hati kultivator berjubah biru bergerak saat melihat itu, dan dia buru-buru membungkuk beberapa kali ke arah kabut sebelum terbang di atas hartanya. Kedamaian dan ketenangan berlanjut di atas puncak yang saling berhubungan, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Di kediaman guanya, Hani menyimpan boneka manusianya sebelum menggunakan indera spiritualnya untuk menilai isi kantong penyimpanan di tangannya. Beberapa saat kemudian, ekspresi konten muncul di wajah Hani saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak buruk, mereka benar-benar berhasil mendapatkan semuanya. Sepertinya pengurus sekte ini cukup mampu. Kamu adalah Penatua Agung dari Sekte Awan Melayang, jadi mereka secara alami tidak akan berani menunda dalam melaksanakan perintahmu. Aku agak terkejut, kamu meminta mereka untuk membawakanmu bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan benang roh api juga. Meskipun Anda tahu bahwa Anda tidak menggunakan seni kultivasi atribut api. Sosok anak kecil itu muncul lagi dan dia menoleh ke Hani dengan tatapan bingung. Saya secara alami sadar akan hal itu. Namun saya memiliki sesuatu yang dapat memperbaiki benang roh api sebagai gantinya. Meskipun saya tidak memiliki banyak kekuatan spiritual atribut api di dalam tubuh saya. Hal ini berasal dari harta yang memunculkan benang roh api. Jadi sangat tepat bahwa saya menggunakannya untuk memperbaiki benang roh api sekarang. Hani menjawab dengan tenang saat dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, di mana sebuah kuali merah kecil terbang keluar dari dalam sebelum melayang di depannya. Mata anak kecil itu menyipit saat dia memeriksa kuali api, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengangguk sedikit pada dirinya sendiri. Senyum tipis muncul di wajah Hani saat dia membalik kantong penyimpanan di tangannya. Kilatan cahaya putih meletus, dan sekitar selusin batu giok dan kotak kayu dengan ukuran berbeda muncul di tanah. Hani mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kuali api. Tutup kuali merahnya terbang tanpa suara ke udara, diikuti dengan bola api merah yang muncul dari dalam kuali di tengah ledakan yang keras. Dalam sekejap mata, nyala api telah bermanifestasi menjadi selusin gagak api, yang semuanya mulai terbang di sekitar kuali. Api itu telah memanifestasikan roh. Kekuatan harta karun ini tidak terlalu luar biasa, tapi memang harta atribut api yang sangat murni. Jadi itu akan sangat cocok untuk memperbaiki benang roh api sebagai penggantimu. Meski begitu, gagak api ini lahir dari kuali dan tidak diciptakan oleh kekuatan sihir Anda, jadi agak sulit untuk memanipulasinya secara akurat. Anda akan memberi banyak perhatian pada proses ini. Penyimpangan konsentrasi dapat mengakibatkan semua usaha Anda akan sia-sia. Anak kecil itu memperingatkan. Yakinlah rekan Taois. Aku tidak punya apa-apa jika bukan kesabaran. Hani terkekeh acuh tak acuh. Anak kecil itu secara alami tidak akan mencoba menghalangi Hani lebih jauh setelah mendengar itu. Jadi Hani membuat segel tangan dan melemparkan segel mantra ke kuali api.
Kuali berputar di udara sebelum membengkak secara drastis hingga beberapa kali ukuran aslinya dalam sekejap mata. Baru kemudian Hani menyapu lengan bajunya di udara dan benda semi-transparan melesat dari dalam. Sebuah ledakan keras meledak di dalam kuali, dan bola api merah muncul di permukaannya, sementara api juga naik ke udara dari dalam. Zat semi-transparan hampir tidak terlihat di dalam api, dan segera didorong oleh beberapa gagak api ke atas api. Ekspresi terfokus muncul di wajah Hani setelah melihat itu, dan dia menjentikan 10 jarinya secara berurutan, meledakkan selusin segel mantra dengan warna berbeda ke tubuh para gagak api itu. Burung gagak bergerak saat mereka menyemburkan api dari paruhnya ke arah objek semi-transparan itu dalam hiruk-pikuk. Sebaliknya, zat itu tampaknya mampu menyerap nyala api dari gagak api, dan saat itu sedang hangus, permukaannya secara bertahap memerah, dan bentuknya mulai berubah. Hani berpura-pura melakukan gerakan menyambar ke salah satu kotak giok di tanah, dan tutupnya terbang dengan sendirinya, memperlihatkan substansi kecil seperti pasta berwarna biru di dalamnya. Dia menunjuk satu jari ke kotak itu, dan zat itu segera terbang ke dalam kuali, berubah menjadi cairan biru setelah bersentuhan dengan api sebelum benar-benar diserap oleh zat semi-transparan. Hani sangat gembira melihat itu saat dia menarik segel tangannya. Segera setelah itu, untaian benang biru keluar dari ujung jarinya dan menuju api merah. Api segera naik beberapa kaki, dan pada saat yang sama, teriakan gemuruh terdengar dari dalam kuali, yang membuat ekspresi Hani tetap sangat serius dan fokus. 2 bulan kemudian, seberkas cahaya biru terbang langsung menuju puncak utama sekte awan melayang. Cahaya biru menghilang dalam sekejap saat mendarat di depan aula besar di kaki gunung, di mana sosok Hani terungkap. Selusin atau lebih murid sekte awan melayang yang menjaga aula segera terkejut berada di hadapan Hani, dan mereka semua bergegas maju untuk mengulurkan busur hormat. Namun Hani hanya melambaikan tangannya dan mengangkat kaki, di mana dia benar-benar menghilang dari tempatnya, muncul kembali di saat berikutnya di dalam aula. Para murid secara alami terkejut saat melihat itu, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke bagian dalam aula. Mereka bisa melihat bahwa Hani jelas hanya mengambil beberapa langkah, namun dia sudah menghilang dari koridor setelah beberapa kilatan. Para murid tercengang melihat itu, dan kekaguman serta penghormatan mereka terhadap penatua agung ini semakin bertambah. Ketika Hani muncul di aula, Lulou sudah ada di sana, dan dia mondar-mandir dengan ekspresi mendesak di wajahnya. "Kamu akhirnya keluar dari pengasingan Junior Han. Sepertinya kamu telah menerima jimat transmisi suara yang aku kirimkan juga." Saat melihat Hanli, ekspresi gembira menggantikan ekspresi mendesak di wajah Lulou. Senyum tipis muncul di wajah Hanli, dan tubuhnya bergoyang saat dia muncul di depan kursi kayu, tenggelam ke dalamnya dengan tenang saat dia berkata, "Jimat transmisi suara memberitahuku bahwa keponakan bela diri Song dan yang lainnya telah menghilang di lembah Devil Fall. Ini cukup mencurigakan, dan ini melibatkan Pei Ling dan murid dalamku juga. Jadi aku tentu saja harus datang dan menanyakan beberapa detail padamu. Insiden ini memang cukup mencurigakan. Sudah setengah tahun sejak keponakan Song dan yang lainnya melakukan perjalanan ke lembah Devil Fall, dan mereka pasti sudah kembali ke sekte sekarang. Namun menurut murid yang saya kirim mencari mereka, hanya ada kultivator yang telah melihat mereka bertiga memasuki lembah, tetapi tidak ada yang melihat mereka muncul dari sana. Ada juga beberapa kultivator yang bertemu mereka di lembah luar, tetapi mereka menghilang dari lembah Devil Fall. Aku curiga mereka bertiga mungkin memiliki..." Suara Lulou tiba-tiba terputus di sini. Mungkinkah mereka bertiga telah berkelana ke lembah dalam dan menghadapi semacam situasi berbahaya atau terjebak di suatu tempat? Hani menyelesaikan kalimat untuknya. Saat dia melakukannya, ekspresinya tetap sangat tenang dan tidak mungkin untuk membaca pikirannya. "Tepat, seperti itulah yang saya pikirkan. Lembah bagian dalam dari lembah Devil Fall masih sangat berbahaya. Tetapi Anda adalah seorang kultivator hebat sekarang, dan Anda telah menjelajahi lembah dalam sekali sebelumnya. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk mencari mereka di sana, bukan?" Lulou bertanya dengan agak ragu-ragu.
Celah spasial di lembah dalam lembah Devil Fall tidak menimbulkan banyak ancaman bagi saya. Dan selama saya tidak menjelajah ke salah satu lokasi yang sangat berbahaya, saya akan baik-baik saja. Saya baru saja memurnikan alat saya sih. Jadi saya akan melakukan perjalanan ke sana, jawab Hani tanpa ragu-ragu. Itu akan menjadi yang terbaik. Aku akan serahkan padamu kalau begitu, Junior. Namun perlu diingat bahwa kamu adalah penatua agung sekte sekarang. Kemakmuran sekte kita ada di pundakmu. Jadi keselamatanmu adalah prioritas utama. Lulo memperingatkan dengan ekspresi serius. Yakinlah senior Lu, seharusnya tidak ada seorang pun di wilayah selatan surgawi yang mampu melukai saya. Dan saya juga akan melakukan yang terbaik untuk menghindari bahaya, jawab Hani dengan senyum acuh tak acuh. Tapi pikirannya telah menyimpang ke mayat iblis berdaulat yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu di lembah Devil Fall. Mungkinkah mayat iblis ini ada hubungannya dengan hilangnya ketiganya? Pikiran itu tiba-tiba terlintas di benak Hani tanpa alasan apapun. Meskipun dia merasa agak bingung, ekspresi Hani tetap tenang. Dan dia hanya pergi dengan santai setelah mengobrol dengan Lulo beberapa saat lagi. 2 hari kemudian, Hani mengunjungi Nangongan di area terlarang sebelum meninggalkan sekte awan melayang sendirian dan menuju lembah Devil Fall.